Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwan Dirgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gua mau menceritakan tentang kisah sebuah pohon besar nan rimbun yang berdiri tegak di tengah hamparan gurun pasir di Yordania. Pohon ini bukanlah pohon biasa. Pohon ini dahulu menjadi saksi dan bukti kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pohon inilah dahulu Nabi Muhammad pernah berteduh dalam perjalanan niaganya ke Syam. Pohon itu dikenal dengan nama pohon Sahabi. Pohon ini ditemukan kembali oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad dari Amen, Yordania. Pangeran asal Yordania ini menemukan kisah mengenai pohon rindang di tengah gurun itu setelah dirinya mempelajari beberapa catatan dan naskah kuno. Dalam naskah-naskah lama tersebut disebutkan ada sebuah pohon yang terletak di tengah-tengah gurun. Setelah dilakukan penelusuran yang juga turut dihadiri oleh Mufti Agung Surya bernama Syekh Ahmad Hasan, dipastikan bahwa pohon yang diceritakan itu tak lain adalah pohon Sahabi. Pohon ini berdiri kokoh sendirian di tengah padang pasir, di mana bahkan di sekelilingnya tak ditumbuhi rumput sedikit pun juga. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah usia pohon ini yang telah mencapai ribuan tahun. Raja Abdullah II dari Yordania bahkan menyebut pohon ini The Blessed Tree. Pohon Sahabi yang masih tetap hidup dan tumbuh dengan subur sendirian di bawah terik panas matahari gurun pasir Yordania. Bisa jadi memang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti sekaligus saksi sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Muhammad kecil melakukan perjalanan ke Syam untuk mengikuti pamannya berdagang. Ada sebuah kejadian unik yang menceritakan bahwa Muhammad kecil adalah seorang calon nabi terakhir seperti ramalan dalam kitab seorang pendeta dari Syam. Salah seorang pakar tafsir ternama, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, menceritakan tentang kisah pendeta Buhaira yang bertemu dengan Muhammad kecil. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 9 atau 12 tahun. Ia bersama pamannya Abu Thalib dalam perjalanan untuk berdagang ke negara Syam. Buhaira bertemu dengan kelompok pedagang tersebut dan mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi sebelumnya Buhaira sudah mendapat firasat kalau ia akan bertemu dengan sang nabi terakhir. Semua tamu yang dipersilahkan mampir ke rumahnya diamati oleh beliau. Namun tak satu pun di antara mereka yang memiliki tanda-tanda mukjizat seperti yang disebutkan di dalam kitabnya. Namun, setelah diteliti, ternyata masih ada satu anggota yang tidak ikut masuk ke rumah Buhaira karena Muhammad kecil disuruh menunggu di bawah pohon untuk menjaga unta-unta mereka. Dengan mengamati dari kejauhan, Buhaira sangat takjub menyaksikan cabang pohon tersebut saling merunduk untuk melindungi Muhammad kecil. Buhaira akhirnya meminta agar Muhammad kecil diajak masuk juga untuk berteduh dan bersantap. Setelah diteliti dan dibocorkan dengan berbagai tanda-tanda dalam kitabnya, Buhaira tambah yakin jika Muhammad kecil adalah calon seorang nabi yang telah diramalkan kemunculannya. Kemudian Buhaira berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad kecil karena suatu saat nanti
ia akan membawa keberkahan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. 1400 tahun telah berlalu, namun pohon yang pernah meneduhkan Muhammad kecil itu sampai saat ini masih berdiri tegak. Dan pohon ini menjadi satu-satunya pohon yang berhasil hidup di tengah gurun pasir yang sangat panas. Pohon yang menjadi saksi atas kerasulan Muhammad SAW disebut dengan pohon sahabi. Sekarang pohon ini dilestarikan dan dijaga oleh pemerintah Yordania. Sekelilingnya dilindungi pagar dan keberadaannya dipantau secara rutin. Sekalipun begitu, pengunjung tetap bisa menyentuh dan berlindung di bawahnya. Nah, itulah tadi kisah dari pohon sahabi yang telah menjadi saksi dan bukti kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetap nantikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita sama-sama saling berbagi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.